saja dirampas. Betul saudara? Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Dan apa yang menyebabkan semuanya ini? Kok Zembe dilindungi? Apa yang menyebab semuanya ini kok kayak semacam sekongkol? Tidak benar kalau pemerintah tidak punya alat hukum untuk bisa memastikan bahwa ini beres ataupun tidaknya. Setiap investor yang masuk patuhi tidak terhadap aturan yang ada. Tidak benar. Negara ini sudah betul-betul garis bawahi hukum positif dan hukum adat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Adat tadi benar adanya. Kok kenapa tidak dihiraukan? Pertemuan DPR itu loh, apa yang menjadi dasar sehingga tidak dihiraukan? Pertemuan di semua tingkat kok tidak dihiraukan? Terus apa lagi maksudnya hari ini? Zembe tidak datang. Terus siapa yang bertanggung jawab nanti? Atau hanya untuk menguras kami supaya kami tetap tidak berdaya? Besok kami tidak bisa demo lagi karena kami kekurangan makanan dan uang, transportasi segala macam. Saya minta tolong hari ini Camat Tenggarong Seberang setidak-tidaknya hadir. Kalaupun pemerintah tidak bisa hadir, Zembe itu loh Pak, bukan jauh di Jakarta tempatnya dia. Itu di samping jembatan di Mahakam Square. Mengerikan sekali. Mengharapkan saya untuk mengundang mereka. Di tengah malam tolong Pak Martinus Bacar saja, barangkali mereka tidak datang karena sudah masuk malam. Mengharapkan saya undang Zembe. Bapak Ibu, para aparat yang saya hormati, saya minta tolong hari ini Pak, supaya tolong kami jangan diintimidasi dengan cara apapun. Kami sudah capek Pak, ketika kami tidak terlalu berlebihan melanggar hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pihak pemerintah provinsi. Tolong Pak, kami jangan diintimidasi, tolong kami jangan dikriminalisasi, karena lebih bagus kami mati berkalang tanah daripada hidup dijajah oleh bangsa sendiri. Betul? Kelewatan. Apa yang menjadi persoalan ketika kita harus ketemu? Mana saudara Pak Yusuf? Atau mungkin berapa menit Pak Henry bisa nyampaikan? Sebentar ya Pak, bisa 2 atau 3 menit keterkaitan dengan saksi batas lahan tersebut Pak. Dan tahu jelas bahwa yang mengukur dan bikin koordinat lahan ini adalah saudara Camat Tenggarong Seberang, saudara, betul? Tolong Pak Henry sampaikan. Dan pernah adu argumentasi dengan beliau di lapangan. Ya, saya lanjut pembicaraan dari Pak Martinus untuk menjelaskan bahwa kronologis terjadi permasalahan seperti ini sebenarnya dari pihak pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang. Yang atas nama Sugiharto itu, betul bilang Pak Martinus, tolong itu diturunkan dari jabatan camat di Tenggarong Seberang, karena beliau itu bukan sifat pengayom masyarakat, justru dia memanfaatkan hak masyarakat untuk kepentingan diri dia sendiri, sehingga surat-surat yang ada ini semua dibuat rekayasa oleh beliau itu. Dan juga camat terdahulu masih ada juga terkaitnya. Dan lahan yang dituntut oleh saudara Thomas Rewo benar, dia memang yang menggarap dan beliau juga berbatasan langsung dengan saya. Maka saya berani berbicara bahwa lahan ini benar hak penggarap saudara Thomas Rewo. Jadi di sini memang yang membuat suasana semakin keruh adalah bukan dari masyarakat tetapi dari pihak pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang. Di sana numpuk mafia. Jadi kami mohon kepada Bapak Gubernur, tolong melihat ke bawah bagaimana gerakan bawahan di lapangan terhadap masyarakat. Terima kasih. Saya juga minta tolong dan sangat mohon dengan hormat saudara-saudara saya dari media Radar Nusantara Kalimantan Timur. Kebanggaan besar luar biasa bagi kami hari ini kami diliputi. Tolong sambungkan ke pusat Pak, karena ini Radar Nusantara saya lihat.
Dan tolong perekam bahasa kami, karena kami akan siap bertanggung jawab dimanapun ketika ada upaya-upaya untuk kriminalisasi terhadap persoalan ini. Dan saya minta tolong mulai dari hari ini radar Kalimantan Timur, minta tolong Pak untuk selalu siap beserta kami ketika persoalan ini akan kami mengarah ke istana dalam waktu dekat yang akan datang. Artinya cepat atau lambat kami akan ke sana ketika memang ini disepele oleh pemerintah Kalimantan Timur. Tapi rasanya tidak tega kita, karena ini aib daerah yang seharusnya bisa dilakukan, yang seharusnya bisa dicari solusi terbaik. Betul saudara? Sekali lagi pihak media tolong Pak Haji Tahir selaku pimpinan wilayah amati Pak. Kami minta tolong masyarakat lemah yang selama ini diintimidasi oleh berbagai pihak. Dan harapan kami ke depannya ketika memang ini tidak diselesaikan di Kalimantan Timur Pak, tidak nutup kemungkinan cepat atau lambat kita tetap nerobos ke Pak Jokowi, ke Istana Negara untuk bisa memastikan bahwa supremasi hukum ini hanya sekedar slogan biasa atau memang perlu diterapkan di tingkat bawah. Terus Pancasila ini perlu dipertahankan oleh siapa kalau bukan kita-kita ini yang membuat dasar negara kita ini, yang katanya itu adalah tonggak utamanya negara ini, Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, serta yang lain-lainnya harus siap baris per baris untuk tegakkan. Tapi di dalamnya justru mereka yang zolimi ini. Akar daripada Pancasila itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hati yang baik, hati yang murni. Saya siap untuk tantang kapanpun ketika saya diintimidasi, ketika saya dizolimi oleh langkah-langkah pihak pemerintah yang selalu membentengi kekuatan-kekuatan perusahaan. Betul saudara? Tidak bisa kita biarkan. Karena benteng negara itu adalah hati masyarakatnya. Pancasila ya, tapi kalau Pancasila dirongrong oleh hati yang tidak baik, apalah artinya Pancasila? Makanya saya bilang yang melakukan semuanya itu adalah orang yang tidak bertuhan. Kalau bertuhan, pasti mereka punya nilai kemanusiaan, tidak menginjak-injak manusia lain. Karena itu mereka tidak mau bersatu. Bagaimana bersatu kalau orang yang tidak bertuhan? Bagaimana bisa bersatu kalau orang yang tidak punya pri kemanusiaan? Betul saudara? Sia-sialah sila persatuan. Kalau sudah tidak ada persatuan, bagaimana mewujudkan yang namanya musyawarah mencapai suatu mufakat? Hancur juga sila keempat. Apa artinya Pancasila? Betul saudara? Ketika semuanya negara ini di bawah kompromi penguasa, semua tidak bisa dilakukan, melanggar sila pertama sampai sila keempat, wujudkah sila kelima itu keadilan sosial? Kalau bukan sengsara dan neraka yang dihadapi. Saya tidak suka ketika memang aparat hukum selalu timbul di depan, perusahanya dibungkus di belakang sana. Belum. Di Polres Kutai Kartanegara akan saya sampaikan langsung juga nanti teriak, dan saya siap mati di depan istana ketika ada yang mau melakukan hal yang tidak benar.